Depok digegerkan dengan kemunculan babi yang mereka duga sebagai hewan jelmaan atau istilah populernya babi ngepet. Mereka berdalih keberadaan hewan tersebut telah lama meresahkan warga. Untuk menghindari kerumunan, mereka pun sepakat membunuh dan menguburnya. Ya, mitos tentang babi yang jadi hewan jelmaan sejatinya belum bisa dibuktikan kebenarannya. Benarkah hewan yang dikubur warga itu hewan jelmaan atau justru hanya babi hutan yang masuk pemukiman? Babi bukan satu-satunya, beberapa hewan berikut ini juga dianggap sebagai hewan jelmaan manusia. Buaya putih. Sebagian warga percaya bahwa buaya putih merupakan jelmaan nenek tua. Bencana yang terjadi di Situ Gintung pada 2009 silam meninggalkan mistis terkait buaya putih ini. Warga setempat percaya bahwa Situ Gintung dihuni nenek tua yang menjelma menjadi buaya putih. Konon, buaya putih ini kerap meminta korban dari warga setempat. Warga Gunung Bunder, Bogor, Jawa Barat percaya jika tempat tersebut menjadi tempat persemayaman Nyai Sumbing si manusia ular. Kabar ini dengan cepat menyebar hampir ke seluruh Bogor. Entah benar atau tidak, tetapi cerita ini cukup membuat penasaran. Wujudnya seperti apa, memang tidak ada yang bisa menggambarkannya. Kaya raya identik dengan uang. Uang dianggap bisa membuat orang bahagia, tapi uang nyatanya bukanlah segala-galanya. Tak sedikit orang yang menderita justru bukan akibat kekurangan materi, melainkan karena tak bijak dengan materi berlebih. Kelly Rogers, gadis pemenang undian. Tahun 2003 ia menjadi gadis yang sangat beruntung karena memenangkan undian mewah yang membuat Kelly pun jadi incaran media. Kala itu, ia baru berusia 16 tahun dan mendapat keberuntungan hadiah utama sebesar 20 miliar dolar. Alhasil ia tumbuh sebagai gadis yang hidup dalam kemewahan berlimpah. Dunia berputar tepat 9 tahun kemudian saat ia telah menjadi ibu bagi 2 orang anaknya. Kelly rupanya depresi lantaran pelecehan seksual yang pernah ia alami mulai mempengaruhi perannya sebagai ibu. Ia kemudian menjadi pecandu alkohol, obat-obatan terlarang, dan menghabiskan semua hartanya. Belakangan ia mengakui bahwa undian yang pernah ia dapatkan justru menyeret hidupnya yang menyengsarakan. The Poorest Rich Kids in the World adalah kisah 2 remaja yang menyita perhatian publik pada 2013. Peterson Inman dan Georgian Inman adalah pewaris harta pemilik label rokok terbesar di Amerika. Dengan harta berlimpah tak ada kekurangan dalam hidup mereka. Akan tetapi, kedua remaja ini justru menghabiskan 3 bulan hidupnya di rumah sakit jiwa. Trauma masa kecil mereka adalah penyebab utama yang tak pernah terungkap sebelumnya. Walker Inman, yang merupakan ayah mereka, ternyata seorang pecandu narkoba dan meninggal akibat overdosis. Tinggal bersama istri kelima ayahnya, Peterson dan Georgia, rutin mendapat kekerasan fisik. Ibu tirinya itu kerap mengunci keduanya di ruang bawah tanah yang sengaja diolesi oleh kotoran. Kemewahan harta ayahnya habis di tangan ibu tirinya yang juga pecandu obat-obatan terlarang. Christina Crawford kala itu berusia kurang dari 1 tahun ketika dirinya diadopsi oleh bintang film ternama Joan Crawford. Menyandang nama Crawford tentu saja akan terkenal dan hidup dengan kemewahan. Tapi ini justru jadi awal mimpi buruknya. Kemewahan memang ia rasakan, namun ia adalah korban kejahatan sang ibu adopsi. Joan yang semasa hidupnya adalah pecandu alkohol sering melampiaskan kekesalannya pada Christina kecil. Berbagai luka di tubuhnya menjadi saksi bisu yang akan menjadi teman Christina seumur hidupnya. Menariknya, selama penyiksaan itu terjadi, Joan seolah tak merasa apa yang dilakukan pada anak-anak adopsinya begitu mengerikan. Pengakuan Christina terjadi setelah Joan meninggal. Casey Johnson adalah putri keluarga pemilik New York Jets dan pendiri Johnson & Johnson.
Casey tumbuh dikelilingi kekayaan dan kemewahan selama hidup. Mobil mewah dan tas bermerek kerap menjadi kebutuhannya sejak ia masih 10 tahun. Tapi di balik itu semua, tak ada kebahagiaan sesungguhnya yang Casey rasakan. Ia mengaku nyaris tak mendapat perhatian atau kasih sayang ibunya, Sale Johnson. Inilah yang membuat ia memutuskan mencari kesenangan lewat obat-obatan terlarang sejak remaja. Kisah semakin tragis saat Casey ditemukan meninggal tanpa siapapun di sebuah villa. Dalam keadaan yang berantakan, ia meninggal akibat overdosis di usianya yang baru menginjak 30 tahun. Ironisnya, tak satupun keluarga yang mengetahui bahwa putrinya itu pecandu narkoba dan penderita diabetes. Benda-benda yang tadinya tampak kusam atau membosankan akan terlihat lebih menarik jika diberi warna yang ceria. Beberapa di antaranya merupakan kota kumuh yang tadinya pemukiman-pemukiman ini direvitalisasi dengan mengecat bangunan-bangunan dengan warna-warni ceria. Sekarang, kota-kota terkesan modern. Cinque Terre merupakan bagian dari wilayah Liguria, Italia. Ini berbatasan dengan La Spezia bagian barat. Cinque Terre secara harfiah berarti 5 pulau. Pemukiman dibangun secara bertingkat seperti terase ring dengan bangunan yang dicat warna-warni. Seluruh wilayah Cinque dilestarikan dengan menjadikannya Taman Nasional Cinque Terre. Dan dengan warna yang menarik inilah, kota Cinque Terre juga menjadi bagian dari situs warisan dunia UNESCO. Masih di Italia, kota penuh warna lainnya ada di Burano, Venesia. Ini merupakan kumpulan dari 4 pulau yang terhubung melalui jembatan. Percaya atau tidak, pengecatan pemukiman di kawasan ini merupakan perkara serius yang diatur undang-undang. Jika ingin mengganti warna cat rumah mereka, penduduk harus melapor kepada pihak yang berwenang. Kemudian bagian pemerintah daerah yang menangani tata kota yang akan memberi persetujuan dan daftar warna yang diperbolehkan untuk digunakan. Awalnya, Santa Marta adalah kawasan pemukiman kumuh di pinggiran kota Rio de Janeiro, Brazil. Pemerintah sempat mengadakan favela painting project untuk merevitalisasi Santa Marta jadi pemukiman yang terkesan modern dan maju. Bangunan-bangunan di kawasan ini dicat dengan warna yang ceria untuk menghilangkan kesan kumuh. Sejak perubahan inilah, Santa Marta mulai dilirik banyak wisata, bahkan jadi salah satu titik favorit pembuatan video klip hingga syuting film. Guanajuato disebut-sebut sebagai salah satu kota paling penuh warna di Meksiko. Kawasan ini merupakan rumah bagi bangunan dengan arsitektur menakjubkan, terutama yang bergaya Baroque. Kota ini juga sangat terkenal dengan museum muminya. Kota yang bangunannya dominan dengan batu tak menjadi kesan menyeramkan. Sebaliknya, ini memberi kesan unik bagi Guanajuato. Ni Hao secara harfiah berarti pelabuhan baru. Kota ini dikenal sebagai distrik hiburan tepi laut bernuansa abad ke-17 di Copenhagen, Denmark. Yang paling menonjol di sini bukan saja bangunan yang penuh warna, tapi juga kanal yang dibangun punya warna yang ceria. Tak cukup dengan gedung dan jembatan, kapal-kapal yang jadi alat transportasi pun menjadi sasaran untuk menghidupkan kota Ni Hao yang berwarna. Peralatan militer saat ini semakin maju, bahkan kini bisa memudahkan kerja para tentara militer. Dengan atau dapat dioperasikan dari jarak jauh, maka dari itu bisa mencegah kematian tentara militer. Untuk itu, membantu pekerjaan pasukan militer di medan perang, diciptakannya robot-robot yang membantu manusia dalam keadaan perang. Maka dari itu, Top Highlight mencoba menelisik beberapa robot rahasia militer yang ada di dunia. Yang pertama adalah robot yang bernama Dogo, memakai nama jenis anjing yang kuat, Dogo Argentina. Dogo merupakan sebuah robot drone yang lebih mirip dengan tank berukuran kecil dan bisa menaiki anak tangga, dilengkapi kamera sudut pandang lebar yang memungkinkan operator bisa melihat 360 derajat dan sebuah pistol Glock 26 dengan 2 kamera di larasnya. Robot ini juga dilengkapi dengan mikrofon yang memungkinkan untuk bernegosiasi. Robot ini sangat cocok untuk polisi. Kemudian robot Gladiator.
Robot ini bertinggi 1,8 meter dengan bobot 750 kg. Robot Gladiator ini merupakan kendaraan tanpa awak yang canggih, bodi lapis baja dengan persenjataan yang mematikan. Robot ini untuk membantu pasukan militer dalam melakukan manuver-manuver di medan perang. Robot ini memiliki target lock yang bisa melihat target dari jarak jauh, dilengkapi senjata minigun M134 yang mampu menembakkan 3.000 peluru dalam 1 menit. Selanjutnya robot Stingray. Robot yang berbentuk ikan pari ini terbuat dari titanium kerangka aluminium dengan sirip terbuat dari silikon. Lapisan bagian dalam terbuat dari bahan yang kedap suara yang memungkinkan tidak terdeteksi sonar. Robot ini mempunyai perlindungan diri ultrasonik. Kecepatan robot ini di dalam air bisa mencapai 6 mil per jam. Meskipun tidak terlalu cepat, tapi robot ini sanggup di dalam air selama 12 jam non-stop. Selain itu, kecanggihan robot ini adalah dilengkapi sleep mode sebelum ada perintah untuk menyerang. Berikutnya adalah robot yang bernama RoboBees. Karena peradaban kita semakin maju dan canggih, tidak hanya robot perang dan pesawat tempur. Kali ini, dari Harvard University menciptakan robot yang menyerupai lebah. RoboBees memiliki bobot 8 mg dengan rentang sayap 1 inch yang merupakan sayap ciptaan manusia terkecil di dunia. Robot ini dikendalikan dari jarak jauh dengan real time. Tugas utama robot ini untuk mendeteksi bahan kimia yang ada di udara. Yang terakhir adalah robot Sapphire. Inilah dia robot paling cerdas dibanding robot lainnya. Awalnya, robot humanoid ini untuk memperbaiki kerusakan dek di dalam kapal angkatan laut. Dia bisa menavigasi interior kapal secara mandiri, menaiki tangga, dan responsif terhadap keadaan darurat. Uniknya robot ini dilengkapi selang pemicu yang memungkinkan membidik untuk memadamkan api. Google Earth merupakan bagian dari Google Maps yang dapat memvisualisasikan pencitraan dari planet bumi. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita dapat keliling dunia ataupun ke tempat-tempat yang belum pernah dilihat sebelumnya. Namun, di balik menyenangkannya menggunakan layanan ini, Google Earth seringkali menangkap penampakan aneh, misterius, dan menakutkan yang ditemukan di berbagai lokasi di penjuru dunia. Beberapa gambar mungkin dapat dijelaskan dengan sederhana, akan tetapi sebagian lainnya sulit dicerna oleh nalar kita. Kota Alien. Melalui postingan pada grup diskusi pemburu UFO di UFO Sightings Daily, beberapa anggota grup menyampaikan bahwa salah seorang blogger dengan akun bernama Robert Jandy mengatakan bahwa ia pernah menangkap keberadaan kota yang diisi oleh alien. Selain itu, para pemburu UFO juga menemukan garis lurus yang dibuat oleh orang yang mempunyai akal. Bahkan, para pemburu UFO meyakini bahwa itu bukan bentuk aktivitas manusia, melainkan merupakan aktivitas seorang alien. Monster Kraken. Netizen dikejutkan dengan foto dari Google Earth di kawasan Antartika. Kawasan yang dikenal tanpa penghuni ini ternyata diisi oleh monster. Penampakannya memang tidak terlalu jelas. Kraken ini diperkirakan memiliki panjang 120 meter. Masyarakat pun mulai berspekulasi bahwa penampakan tersebut benar-benar seekor kraken yang mulai lelah berada di dasar laut. Kraken yang digambarkan berbentuk seperti gurita raksasa ini juga banyak diceritakan dalam legenda. Crop Circle Area 52. Sebuah crop circle yang indah tertangkap oleh kamera Google Maps. Crop circle itu terlihat di kawasan Tonopah Test Range, Nevada atau dikenal sebagai Area 52. Kawasan tersebut merupakan milik Departemen Energi Amerika Serikat dan merupakan daerah militer tertutup. Banyak yang mengira crop circle ini merupakan tanda untuk pendaratan UFO. Setiap negara memiliki keunikan tersendiri dari segi budaya, bahasa, atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh warganya. Masyarakat Indonesia ternyata memiliki kebiasaan-kebiasaan yang cukup dianggap aneh oleh warga dunia lain.
Makan menggunakan tangan. Selain Indonesia, sebenarnya makan menggunakan tangan juga menjadi kebiasaan masyarakat di beberapa negara di dunia. India misalnya. Namun ternyata kebiasaan ini dianggap aneh di beberapa negara, terutama negara-negara bagian barat. Selain merasa kurang higienis, mereka beranggapan bahwa makan dengan teknik ini sulit untuk dilakukan. Siapa sangka, cara makan yang menjadi kebiasaan kebanyakan warga Indonesia ini dianggap sebuah cara makan yang memiliki teknik tersendiri. Jadi, jangan heran ya kalau melihat banyak warga negara barat yang mencoba makan menggunakan tangan namun berakhir berantakan. Mengelap sendok sebelum makan, membersihkan sudut bibir, lap tangan yang kotor, nampaknya kita warga Indonesia sudah sangat familiar dengan tisu. Salah satunya tisu berbentuk roll. Namun berbeda dengan para warga negara asing yang datang berkunjung ke Indonesia. Ternyata penggunaan tisu roll ini membuat sebagian warga negara lain bingung, apalagi saat ditaruh di atas meja makan. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa tisu berbentuk roll ini semestinya hanya ada di dalam toilet. Banyak warga negara asing merasa aneh saat harus menggunakan tisu ini untuk membersihkan sudut bibir saat mereka harus menyantap makanan di rumah makan di Indonesia. Tidur menggunakan bantal guling. Banyak warga negara lain datang ke Indonesia dan bingung dengan keberadaan bantal ini. Hal ini pun yang menyebabkan banyak hotel di Indonesia tidak menyediakan guling di dalamnya. Bantal berbentuk panjang yang selalu menjadi teman tidur banyak masyarakat Indonesia ini ternyata memang hanya ada di Indonesia dan Belanda. Asal mula guling ternyata sebagai pelampiasan rindu para priayi Belanda kepada para kekasihnya. Pada awalnya pun, guling biasanya hanya digunakan oleh kalangan atas atau orang kaya. Musibah yang menimpa kapal selam TNI Angkatan Laut KRI Nanggala 402 yang karam dengan status on internal patrol membuat kita bertanya-tanya. Sebab-sebab terjadinya kecelakaan belum dapat dipastikan secara detail. Masih banyak dugaan-dugaan dari para pakar kapal selam. Banyak kejadian yang tak terduga di kedalaman lebih dari 500 meter. Untuk itu, mungkin kita menjadi penasaran atau ingin mencari tahu bagaimana kapal selam itu beroperasi. Maka dari itu, Top Highlight mencoba mengupas beberapa film yang mengangkat tema kapal selam. Memang lebih banyak bertema perang, justru lebih menegangkan film perang kapal selam karena membutuhkan suatu keputusan yang tepat. Yang pertama adalah film yang berjudul Kursk. Film yang diambil dari buku karangan Robert Moore yang berjudul A Time to Die. Film ini mengisahkan kisah nyata bencana kapal selam Kursk pada tahun 2000. Film fokus pada perjuangan para awak kapal selam Rusia Kursk yang mencoba bertahan hidup di tengah laut dan upaya militer dalam penyelamatan kapal selam tersebut. Kisahnya bermula ketika kapal selam militer Rusia K-141 Kursk akan memulai pelayaran menuju Laut Barents untuk mengikuti latihan perang. Namun belum sampai tujuan, kapal Kursk mengalami masalah teknis dan kru yang bertugas sudah melaporkan kepada kapten kapal. Namun, hal tersebut tak digubris sehingga terjadi ledakan di lambung kapal selam yang mengakibatkan kapal selam tersebut karam ke dasar laut. Para awak kapal selam ini bertahan dari dinginnya air laut dengan persediaan oksigen yang semakin menipis, sembari menunggu tim penyelamat yang bergerak lambat. Ditambah pihak Rusia tidak mau mendapat bantuan dari pihak luar negeri. Selanjutnya, film kapal selam yang tak kalah menegangkannya adalah Film selanjutnya adalah film yang berjudul Hunter Killer. Film yang diangkat dari novel Firing Point karya Don Kate dan George Wallace. Kecelakaan pesawat, hilangnya kapal selam, musibah gempa bumi, hingga banjir bandang. Deretan peristiwa yang dialami bangsa ini seperti jadi pengingat bahwa ada tangan Tuhan yang punya kehendak atas segala sesuatu di muka bumi. Dan kalau bicara soal musibah yang terjadi beriringan, tak jarang orang menganggap ini sudah menuju akhir zaman. Ramalan soal akhir zaman atau kiamat ini sebenarnya sudah ada sejak dulu dan selalu terbukti gagal. Suku Maya,
telah meramalkan kiamat berdasarkan kalender hitungan panjang Maya. Kalender ini merentang selama 5.125 tahun dan berakhir pada 21 Desember 2012. Ketika ramalan ini ramai, tak sedikit orang percaya bahwa kiamat akan terjadi. Nyatanya, tidak. Ramalan bangsa Sumeria. Dalam sistem ramalan ini, bangsa Sumeria menggunakan perhitungan bilangan seksagesimal, yaitu adanya planet Nibiru yang merupakan kembaran matahari akan menabrak bumi dengan sangat dahsyat. Siklus planet ini berulang setiap 3.661 tahun. Kiamat versi suku bangsa Sumeria adalah Desember 2012 dan tidak terbukti juga. Ramalan kiamat Nostradamus. Ia adalah seorang penyair asal Prancis yang meramalkan kiamat pada 2012. Hal ini tertuang dalam bukunya Les Prophéties, di mana akan ada 7 gunung besar membentuk gulungan dan menabrak Laut Lonia. Para ilmuwan ketika itu menafsirkan gunung yang dimaksud sang penyair adalah asteroid Tautatis. Ketika itu, Nostradamus memperkirakan asteroid akan melintas dekat bumi, disusul oleh planet X yang menyebabkan kehancuran bumi mulai 2012 hingga 2013. Faktanya, ramalan Nostradamus tak terbukti. Ramalan tentang akhir zaman tak hanya dari luar. Indonesia bahkan pernah meramalkan tentang kiamat ini dalam ramalan Jayabaya. Jayabaya dikenal sebagai raja sekaligus pujangga kerajaan Kediri pada 1135 hingga 1157. Jayabaya memang tidak tegas menyebutkan tanggal pasti kiamat, namun 215 pertanda kiamat tertuang dalam karyanya Jangka Jayabaya. Berbagai ramalan tentang kiamat kadang membuat orang berpikiran sesat. Padahal, dalam setiap keyakinan, kiamat adalah sesuatu yang memang hanya Tuhan yang tahu. Banyak wisatawan asing mengakui jika berkunjung ke Indonesia tidak membutuhkan budget yang banyak. Bagaimana tidak? Segala hal mulai dari tempat rekreasi, barang-barang seperti pakaian atau sepatu sampai kulinernya pun memang sangat murah harganya. Tapi siapa sangka ada beberapa makanan yang di Indonesia harganya begitu murah, namun saat dijual di luar negeri harganya sangat fantastis. Akan tetapi, meski harganya sangat mahal, makanan-makanan itu tetap laku keras. Instan. Siapa yang tidak menyukai makanan yang satu ini? Kenikmatannya sudah sampai ke lidah dunia. Ya, mie instan digemari oleh banyak kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, bahkan sampai orang kantoran. Harganya yang pas di kantong dan rasa yang nikmat membuat makanan ini begitu sangat diminati. Harga mie instan memang sangat bersahabat. Untuk satu bungkusnya sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah saja. Tapi di Amerika, harga satu bungkus mie instan ini naik 10 kali lipat menjadi sekitar 25.000 rupiah. Tempe merupakan makanan khas Indonesia yang harganya paling bersahabat dengan kantong. Biasanya, harga satu papan tempe sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000. Harga tergantung dari besar atau kecilnya ukuran dari tempe tersebut. Tapi siapa sangka, di Jerman harga makanan yang terbuat dari kacang kedelai ini bisa mencapai Rp25.000 untuk ukuran kecil. Walaupun harganya sangat mahal, tapi tempe ini tetap laku keras. Mungkin karena masyarakat di sana belum bisa membuat tempe, jadi harga semahal apapun tidak masalah. Pisang goreng. Di Indonesia ada banyak sekali cemilan gorengan. Salah satu contohnya adalah pisang goreng. Pisang ini digoreng dengan balutan tepung. Rasanya garing, gurih, dan juga manis.
sangat cocok untuk menjadi teman saat minum teh di pagi hari atau sore hari. Rata-rata, harga pisang goreng di Indonesia sekitar Rp1.000 sampai Rp5.000. Tapi jangan kaget jika kamu membeli camilan renyah ini di Belanda. Harga pisang goreng di negeri kincir angin itu bisa mencapai Rp75.000 per buahnya. Fenomena rahasia semesta tak pernah benar-benar terungkap. Sains kadang tak secara gamblang menjelaskan, hingga pada akhirnya rahasia alam tetap jadi materi yang diperdebatkan tiada henti. Fenomena pasir hisap di Mount Batley. Ini adalah sebuah kawasan di pantai selatan Danau Michigan, Amerika Serikat. Kawasan berupa gundukan pasir menjadi tempat wisata di Taman Indian Dunes National Lakeshore. Lokasi ini pernah ditutup sementara lantaran pasir semakin ganas karena menghisap semua yang ada di atasnya, termasuk manusia. Science Alert dalam lamanya mencatat bahwa bukit pasir setinggi 37 meter ini terbentuk sekitar 4.500 tahun lalu. Dalam satu penelitian, ditemukan bahwa bukit pasir di Mount Batley telah bergeser sejauh 143 meter dari tepi danau dan diperkirakan terjadi tahun 1938 hingga 2007. Tsunami es Fort Erie. Ini adalah pemandangan tak biasa di mana angin ekstrim di Great Lakes mendorong dinding es besar di tepi danau Erie hingga menyebabkan tsunami es. Kian ekstrim saat diketahui tsunami es ini mencapai ketinggian 12 meter. Es mendorong sekitar 45 meter ke daratan dan menghancurkan pohon serta beberapa bangunan terdekat. Akibatnya, sekitar 90 juta jiwa dievakuasi dan lokasi kejadian dibiarkan kosong hingga cuaca normal. Steve. Beberapa tahun lalu ada sebuah fenomena yang sebelumnya tidak pernah terjadi di dunia. Cahaya ungu yang berbentuk lengkung muncul di langit dan terlihat jelas di langit Kanada. Saat itu, para astronot juga dibuat bingung dengan fenomena tersebut. Ini kemudian disebut dengan Steve. Terbentuk akibat gabungan beberapa kondisi alam, yakni gelombang magnetik, angin plasma, dan hujan elektron. Namun uniknya, Steve ternyata bukanlah seperti cahaya langit aurora yang muncul karena medan magnet bumi. Keberadaan Steve juga sangat sulit dilacak asal-usulnya. Zona hening Meksiko atau La Zona del Silencio adalah wilayah gurun yang terletak di Mipimi. Wilayah ini telah lama menjadi misteri fenomena bagi banyak kalangan. Pada 1930, seorang pilot yang terbang di atas wilayah tersebut mengklaim bahwa instrumen pesawatnya menjadi aneh dan sebagian fungsi pesawat mati total. Kemudian pada 1970-an, latihan militer Amerika yang menembakkan rudal membuat rudal tersebut justru tertarik dan jatuh di wilayah zona hening. Penelitian mengungkap bahwa tidak ada sinyal apapun yang menembus zona tersebut, termasuk satelit dan radio. Teka-teki hidup dan kehidupan setelah kematian tak pernah selesai. Sejarah peradaban manusia melahirkan berbagai dugaan serta kekuatan dari orang-orang tertentu hingga kemudian seseorang tersebut dianggap punya kekuatan lebih. Punya kemampuan di luar kemampuan manusia tentang rahasia kehidupan. Para penyihir wanita berikut ini pernah begitu diyakini pada masanya.
Marie Laveau adalah penyihir wanita yang dikenal dengan praktisi voodoo. Boneka voodoo yang ditemukan di rumahnya di kota Louisiana, Amerika Serikat jadi bukti bahwa ritual voodoo adalah kelebihan yang ia miliki. Pada masanya ia pun dikenal sebagai Queen of Voodoo. Meski ritual voodoo terkenal mengerikan, namun Marie dikenal sosok yang ramah, baik, dan menolong banyak orang. Konon, kemampuannya dalam ilmu sihir voodoo lah yang jadi senjata Marie mengeluarkan orang-orang dari masalah. Mother Shipton sebenarnya memiliki nama asli Ursula Southiel. Pada abad ke-16, ia menjadi pimpinan mistis di Inggris yang ditakuti dan dihormati. Lahir dengan kondisi kepala besar, pipi cekung, dan kaki cacat, membuat tudingan bahwa ia adalah anak yang lahir dari hubungan manusia dan iblis. Tak diketahui bagaimana Mother Shipton mendapat kekuatan. Namun pada akhirnya dia justru dikenal sebagai penyihir Inggris yang bahkan lebih besar dari Nostradamus, peramal terkenal pada masa itu. Bakat-bakat Mother Shipton untuk meramal dan menyihir sesuatu konon lebih akurat dari penyihir lainnya. Hingga tahun 1561 ia meninggal dan dimakamkan di Tanah Suci tepi luar New York. Moll Dyer, satu-satunya penyihir wanita yang keberadaannya kadang masih dianggap mitos. Ia tinggal di Maryland, Irlandia. Konon, ia yang lahir dari keturunan bangsawan ini melarikan diri dan bersembunyi di perkampungan terpencil. Pengetahuan Moll Dyer terhadap khasiat berbagai tumbuhan menimbulkan kecurigaan warga sekitar yang saat itu dianggap sebagai kemampuan luar biasa. Berbagai tudingan miring tentang dirinya membuat ia marah dan mengutuk penduduk dengan ramuan yang ia buat. Moll Dyer kemudian kabur dari perkampungan tersebut menuju hutan. Sayangnya saat itu musim dingin dan ia konon membeku kedinginan dan hingga meninggal. Sejak itulah Moll Dyer yang hilang di tengah hutan mulai dianggap sebatas mitos. Hewan berwarna putih pucat atau albino kini sudah jarang terlihat atau dapat dikatakan langka. Hal ini disebabkan mencoloknya warna hewan albino sehingga mereka lebih mudah diburu oleh predator di alam liar. Warna pucat hewan ini disebabkan oleh hilangnya pigmentasi sebagian atau seluruhnya, sehingga warna kulitnya lebih pucat dibandingkan dengan anggota spesies lainnya. Berikut hewan-hewan albino yang pernah ditemukan. Buaya albino. Di antara buaya albino yang ada di dunia, seekor buaya bernama Cloudy adalah salah satu buaya albino yang berhasil diamankan oleh California Academy of Sciences. Kondisi yang dialami Cloudy ini dikarenakan kurangnya melamin sehingga seluruh tubuh dari buaya ini berwarna putih pucat. Sebelum diamankan oleh California Academy of Sciences, keberadaan Cloudy sempat terancam. Sulitnya berkamuflase membuat Cloudy mudah terlihat oleh buaya lainnya. Salah satu cakar Cloudy terpaksa harus diamputasi dikarenakan infeksi yang disebabkan oleh gigitan buaya lain. Kondisi albino ini juga membuat Cloudy memiliki penglihatan yang kurang baik. Berbeda dengan orangutan lainnya, Alba merupakan seekor orangutan albino asal Kalimantan. Alba ditemukan di dalam kandang seorang warga dengan kondisi yang menyedihkan. Tidak hanya lemah, Alba juga mengalami stres dan dehidrasi. Di tubuh Alba juga terdapat banyak parasit. Dengan kondisi kurangnya pigmen di tubuh Alba, membuat orangutan memiliki bulu putih dan mata berwarna biru. Namun di balik cantiknya mata dan bulu Alba, orangutan ini tidak dapat terkena sinar matahari yang terlalu kuat, karena hal ini dapat meningkatkan resiko kanker pada Alba. Setelah mendapat perawatan dan rehabilitasi selama 2 tahun, Alba pun dilepas ke habitat asalnya. Seekor anak gajah albino bernama Kanyisa pertama kali ditemukan dengan kondisi yang tidak cukup baik, sendiri, dan juga terdapat seutas senar yang mengikat lehernya. Selain itu, anak gajah ini mengalami dehidrasi yang cukup parah. Kondisinya yang masih sangat kecil dan mengidap albino membuatnya sedikit sulit untuk hidup di alam liar. Seperti kebanyakan hewan albino lainnya, Kanyisa juga tidak dapat terkena sinar matahari yang terlalu kuat.
Dalam rehabilitasinya, punggung Kanyisa harus selalu diselimuti kain agar sinar matahari tidak langsung terkena kulitnya. Namun setelah 1 tahun rehabilitas, Kanyisa berhasil dikembalikan ke habitat aslinya dan bertemu keluarga baru. Ada beberapa kejadian aneh yang bisa terekam kamera, entah itu kamera canggih atau kamera biasa saja. Jika kita melihat hasilnya, rasa tidak percaya kita akan hal yang tak kasat mata menjadi percaya. Banyak video hasil rekaman yang menangkap hal-hal yang sulit untuk dijelaskan dengan akal sehat, bahkan cenderung hasilnya membuat bulu kuduk tiba-tiba berdiri. Kali ini, Top Highlight mencoba membeberkan beberapa video yang sempat viral karena keanehannya sekaligus keseramannya. Yang pertama, video yang diambil dari channel YouTube Ben Veninga. Kejadiannya terjadi di negeri Belanda, di mana ada yang memperlihatkan sepeda bisa bergerak sendiri. Awalnya dari rekaman CCTV di sebuah toko sepeda, tiba-tiba terlihat sepeda sudah di posisi terjatuh dari tempat penyimpanannya. Mungkin mereka mengira ada maling yang mau mengambil sepeda, tapi tidak jadi karena takut ketahuan. Namun setelah dicek ulang dari CCTV, ternyata ada yang menarik. Sepeda itu keluar dari tempatnya. Sungguh aneh, karena yang menariknya tidak terlihat. Selanjutnya adanya penampakan seorang wanita yang berdiri di atas pohon. Yang mengerikan, terdengar suara lolongan anjing sepanjang wanita tersebut di atas pohon. Diduga kuat wanita ini seorang penyihir. Video ini direkam dari Republik Dominika. Menurut keterangan saksi, video ini direkam dari kamera ponselnya dan tidak jauh dari rumahnya. Menurut warga sekitar, penyihir itu akan berdiri di atas pohon sampai larut malam. Kemudian ada video yang diunggah pada bulan Agustus 2019 lalu oleh channel YouTube Alex Paranormal. Dia menuliskan deskripsi tentang tempat yang ia dan temannya datangi yang konon berhantu. Lokasi tersebut merupakan sebuah restoran yang sudah lama bangkrut dan tutup. Terletak di pedesaan Hampshire, Inggris, mereka menggunakan sebuah alat yang katanya bisa mendeteksi hantu. Dan secara kebetulan, alat itu mengeluarkan tanda bahwa di tempat itu ada hantunya. Namun mereka tidak tahu persis di mana hantu itu berada. Namun beberapa menit kemudian, terlihatlah sosok manusia yang tinggi, berjalan melintas persis di belakang Alex dan tertangkap kamera. Sedangkan Alex sibuk dengan alat pendeteksi hantunya tidak tahu jika di belakangnya sosok tinggi besar melintas. Selanjutnya ada video yang diunggah pada tahun 2018. Video yang memperlihatkan beberapa anak muda Jepang yang sedang berpesta di dalam restoran. Tanpa sengaja, salah satu kamera anak muda itu menangkap sosok perempuan dengan wajah pucat berdiri menghadap ke depan. Wanita itu diduga hantu di restoran itu. Setelah pestanya selesai, mereka semua bergegas pulang dan menuju stasiun kereta api bawah tanah. Namun, di stasiun kereta api itu, mereka kembali melihat wanita pucat dan menyeramkan itu. Dan anehnya, wanita itu tiba-tiba terjatuh dan tertabrak kereta api yang sedang melintas. Para pemuda itu tidak ada yang berani melihat kejadian wanita tersebut tertabrak kereta. Dan ketika para pemuda itu menutup matanya karena tak sanggup melihat wanita tadi tertabrak kereta, hal tak terduga terjadi. Karena sosok wanita itu muncul lagi dari bawah rel.